Jadi sekarang suami istri harus yang menentukan sendiri. Suami istri ini mau masa depannya rumah tangga, mau punya anak atau tidak. Kalau suami istri itu sudah bertekad untuk misalnya punya anak, ya lakukan apa yang memang seharusnya untuk punya anak. Usaha apa saja. Tapi kalau memang tidak kepingin punya anak, suami istri harus punya kesepakatan untuk menghadapi lingkungan. Karena lingkungan, kanan, kiri, atas, bawah, terutama lingkungan yang dari Indonesia, itu paling suka tanya apa yang tidak ada. Jadi, misalnya, kalau sekarang pergi ke wihara, atau pergi ke mall lah, atau pergi ke gedung bioskop lah, atau kemana saja, sendirian, lalu ketemu orang yang tahu kita punya pasangan hidup, maka kemudian orang ini akan segera tanya, kok sendirian aja? Pasangan hidupnya mana? Oh, pasangan hidup saya di rumah. Baik-baik aja tuh pasangan hidupnya. Ya. Nah, terus ya, ini kamu ini sudah lama ya menikah ya? Kok belum punya anak? Terus, wah kita kena teror gitu, akhirnya ya sudahlah daripada orang ribut, ya kita punya anak lah, satu. Nanti ketemu orang lagi di mall, nah, anaknya kok cuma satu? Adiknya, kasihan adiknya. Kasih dong adik. Nah, anak yang pertama laki. Kemudian ya sudah usaha supaya punya adik laki lagi. Orang itu akan tanya lagi, oh ini dua anak kok laki semua, perlu dong anak perempuan. Dan lain-lain, dan lain-lain itu tidak akan pernah selesai. Nah, makanya kuncinya suami istri itu harus sepakat. Kalau memang punya niat untuk tidak berumah tangga, ini dan ini banyak rumah tangga yang seperti ini, tidak pengen punya anak, maka harus punya tekad. Orang lain mau ngomong apa, dikatakan memang kita sepakat tidak punya keturunan. Karena nanti orang itu ngomong, sudah lama loh kamu menikah, tidak punya anak. Apa kamu sudah periksa belum? Apa nih, kamu ada kekurangan apa nih? Dan lain-lain, dan lain-lain. Jadi mereka itu punya pikiran sendiri untuk goreng sendiri sesuai dengan ya polanya dia sendiri. Padahal kita mungkin punya motivasi yang berbeda untuk tidak punya anak itu. Ya, jadi punya tidak menikah ya salah. Nah, jadi nanti yang dia menikah ini nanti pasti akan ada ya teror. Kamu ini sudah waktunya menikah, ini sudah umurnya gini, 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 dan seterusnya, dan seterusnya. Nanti sudah menikah, tidak punya anak. Kamu kok belum punya anak, dan gini, 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 dan seterusnya. Punya anak satu, kok cuma satu, kok nggak dua, dan seterusnya. Kalau dua, kok nggak tiga, dan seterusnya. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Aduh, kita kalau mengikuti mereka capek. Dan mereka yang mengatakan, kok kamu sudah umur, kok nggak menikah? Kalau sampai menikah ada problem, mereka juga nggak pernah mau tahu cara menyelesaikan urusan yang dia nanyain itu tadi. Terus nanti yang sudah menikah tidak punya anak atau belum punya anak, terus dia ngomong, ayo punya dong, enak nanti untuk temenmu hari tua. Nanti kalau anak kita kebetulan nggak beres, anak kita nakal, anak kita pengguna narkoba, dia yang nggak ngurus, dia yang nggak mau tahu, padahal dia neken-neken kita biar punya anak. Demikian pula yang punya anak dua, punya anak satu disuruh dua. Kita sudah mengusahakan akhirnya sekolahnya anak ini tidak bisa berhasil karena tidak punya kemampuan. Mereka yang tidak mau bantu, sedikit pun tidak mau bantu. Itu kalau kita ngikutin mereka, kita akan hancur hidup kita. Itu yang sering dicontohkan adalah orang jual kerbau itu loh. Kakek dan cucu jual kerbau ke pasar. Kerbaunya nggak dinaiki, hanya dituntun, ketemu orang disalahin. Kamu ini punya kerbau kok nggak dinaiki. Terus kerbaunya dinaiki kakeknya. Ketemu orang, ini orang tua kok kejam sekali, cucunya masih kecil suruh jalan. Ya sudah, cucunya suruh naik kerbau, kakeknya jalan.
ketemu orang lagi yang lain. Ini cucu kok tidak tahu diri, orang tua kok suruh jalan. Akhirnya ya sudah, tadi bingung, tidak dinaiki salah, dinaiki kakek, dinaiki cucu salah. Ya sudah, kita naik berdua. Ketemu orang lagi, ya ini orangnya tidak kasihan sama kerbau, sudah kurus segitu masih dinaiki berdua. Dasar ini orang-orang ini. Jadi disalahkan terus. Kita kapan mau ngikuti mereka sampai memuaskan mereka? Kita bukan alat pemuasnya mereka. Ya biar aja. Nah, jadi suami istri harus sepakat, itu nomor satu. Jadi tekanan dari atas, bawah, kiri, kanan, nggak pusing. Pokoknya kita nggak mau menikah. Nggak mau punya anak. Problem yang kedua adalah, karena nggak punya anak, berdua terus. Berdua ini kan belum tentu bakal meninggal bareng. Bisa meninggal salah satu. Nah, nanti kalau nggak punya anak, apa yang terjadi dengan yang ditinggal? Walaupun punya anak ya belum tentu diurus. Tapi ini harus ada kesepakatan dulu. Ayo, ini yang ditinggalin nanti mau ngapain ini? Sendirian. Boleh menikah lagi kalau umurnya masih bagus, atau jadi kita masuk ke panti jompo aja, atau gimana, terserah. Atau kita mengangkat keponaan untuk ngerawat, atau apa, terserah. Itu harus sepakat. Suami istri yang membuat kesepakatan sendiri. Orang lain adalah orang lain. Dalam kehidupan suami istri itu, ada dua masalah yang harus dibedakan. Pertama adalah masalah suami istri sendiri. Yang kedua adalah masalah di luar suami istri. Kadang-kadang suami istri tidak bisa membedakan dua masalah ini. Masalah suami istri berdua itu apa? Misalnya, kita ini mau punya anak nggak ya? Mau anaknya berapa ya? Masa depan anak-anak ini mau bagaimana ya? Itu masalah suami istri. Masalah yang di luar suami istri misalnya, orang tua, mertua, ipar, kakak adik, itu adalah di luar suami istri, termasuk teman dan sebagainya. Nah, kadang-kadang yang tadi saya katakan tidak bisa membedakan itu adalah orang tua atau mertua sering main ke rumah kita. Tinggal kadang di rumah kita cukup lama, mertua. Padahal kamarnya cuma satu. Sehingga orang tua kita sendiri mau nginep nggak bisa. Karena kamarnya dipakai mertua. Nah, ini jadi akhirnya masalah luar masuk ke dalam. Aku nggak suka sama keluargamu. Itu karena keluargamu ini loh suka tinggal di rumah kita ini lama. Ini kamar ini kan jadi nggak bisa dipakai yang lain. Orang tua aku mau datang nggak bisa. Orang tua aku sakit mau dirawat di Singapura. Sekarang nggak bisa. Mertua ini, mamamu ini yang tinggal di kamarku. Nah, akhirnya aku nggak cocok sama keluargamu yang begini nih. Terus mereka cekcok. Mereka cekcok, akhirnya mereka pisah. Pisahnya bukan karena mereka masalahnya mereka. Pisahnya masalahnya di luar mereka. Nah, ini dia tidak bisa bedakan. Padahal sebetulnya dia harus membedakan. Ini ada kasus orang tinggal di rumah kita. Gimana nih way out-nya? Barengnya nih gimana? Nah, tapi karena kita terbawa emosi, kita terlibat secara emosi, akhirnya kita malah jadi cekcok pasangan hidup ini dan malah tidak karu-karuan. Oh, kamu itu yang berarti egois. Mamamu aja yang boleh datang, mamaku nggak boleh datang. Nah ini, aku nggak seneng juga sama adikmu, suka datang minta duit. Untuk apa gini adikmu dasar sudah besar nggak bisa kerja. Nah jadi cekcoknya itu urusan di luar. Bisa bedakan toh ini. Jadi urusannya tidak urusan suami istri, tapi urusan masalah-masalah yang harusnya dihadapi oleh suami istri bersama-sama. Ini yang kadang sulit untuk dipisahkan. Makanya kadang-kadang butuh bimbingan pernikahan itu karena orang yang menikah tidak bisa memutuskan sendiri karena dia sudah terlibat secara emosi. Ya, nah itu. Pokoknya sepakat dulu suami istri. Nanti apapun yang orang ngomong tidak akan ada efeknya. Termasuk tidak menikah.
Tidak menikah juga sama. Orang lain mau ngomong apa terserah. Tapi yang penting kita sendiri sudah sepakat. Pokoknya saya mau begini. Dan harus siap hari tuanya bagaimana. Tidak menikah itu juga ada risikonya. Ada untungnya, ada ruginya. Menikah juga ada untung, ada ruginya. Semua tidak ada yang untung semua, tidak ada yang rugi semua.